Di sebuah sudut Jakarta yang ramai namun penuh ketegangan, berdirilah warung makan sederhana milik Bu Marti. Warung itu bukanlah bangunan megah, hanya sebuah ruangan kecil yang menyatu dengan rumahnya, dengan meja-meja kayu sederhana dan aroma masakan yang menggoda. Di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an, warung ini menjadi tumpuan hidup Bu Marti, seorang janda yang membesarkan putri kecilnya, Ajeng, seorang anak yang sejak lahir rewel dan sulit ditenangkan. Pagi itu, seperti biasa, Bu Marti sibuk melayani pembeli. Tangan kanannya memegang sendok sayur, sementara tangan kirinya menggendong Ajeng yang tak henti-henti menangis. Suara tangisan Ajeng bercampur dengan deru kendaraan di luar dan obrolan pelanggan yang memesan makanan. "Bu, nasi sama ayam goreng 1, bungkus ya," teriak seorang pelanggan dari meja pojok. "Iya bentar mas," jawab Bu Marti sambil berusaha menenangkan Ajeng. "Diam dulu nak, ibu lagi sibuk nih." Di dapur, karyawan Bu Marti, seorang wanita muda bernama Nur, memperhatikan dengan tatapan penuh empati. Nur sudah lama bekerja di warung itu dan hampir setiap hari ia menyaksikan Bu Marti kewalahan. Dengan hati-hati, ia mendekati Bu Marti yang sedang menuang kuah sayur ke mangkuk. "Bu, boleh saya ngomong sesuatu?" tanya Nur pelan, hampir takut-takut. Bu Marti menoleh sekilas, wajahnya penuh keringat. "Apa Nur? Cepet, ini pembeli udah nunggu." Nur menghela napas. "Saya kasihan lihat ibu Bu, udah sering banget kayak gini. Ajeng nangis mulu, ibu kerepotan sendiri. Coba ada suami Bu, kan suami bisa bantu jaga warung di depan, ibu fokus sama Ajeng." Bu Marti tersenyum tipis, tapi ada nada getir di suaranya. "Suami? Suamiku udah nggak ada Nur. Kamu tahu itu. Udah, ke dapur lagi sana, bantu siapin pesanan." Nur mengangguk meski hatinya masih berat. Ia kembali ke dapur, sementara Bu Marti terus bekerja dengan Ajeng yang kini mulai mereda tangisannya karena kelelahan. Warung itu memang ramai, tapi Bu Marti tahu di balik keramaian ini hidupnya penuh perjuangan. Tak lama kemudian, sebuah mobil tua berhenti di depan warung. Pintunya terbuka dan keluarlah Mas Joko, seorang supir barang yang sudah menjadi pelanggan tetap. Bersamanya ada 2 orang tua yang ternyata adalah orang tuanya. Mereka duduk di salah satu meja dan Bu Marti segera mendekat dengan senyum ramah. "Selamat pagi Mas Joko. Bawa keluarga hari ini?" sapa Bu Marti sambil meletakkan gelas air di meja. "Iya Bu, ini Bapak sama Ibu pengen nyobain masakan Bu Marti. Katanya aku sering cerita, warung ini sedap banget," jawab Joko sambil tersenyum lebar. Bapaknya Joko, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput, mengangguk. "Benar kata Joko, aroma masakannya udah kecium dari luar. Tapi Bu, kok sendirian? Suaminya mana?" Bu Marti tersenyum kecut. "Suami saya udah meninggal Pak, sekarang cuma saya sama Ajeng di sini." Ajeng yang masih digendong tiba-tiba menangis lagi. Bu Marti menghela napas mencoba menenangkannya. "Diam dulu ya nak, ibu lagi ngelayani tamu." Melihat itu bapaknya Joko tiba-tiba berdiri. "Nak, boleh Bapak gendong sebentar? Kasihan ibunya." Bu Marti ragu. "Ah, nggak apa-apa Pak. Dia kalau sama orang baru biasanya nangis lebih kenceng. Tapi coba dulu," desak Bapak dengan nada lembut. Dengan hati-hati Bu Marti menyerahkan Ajeng. Ajaibnya, begitu berada di tangan bapaknya Joko, Ajeng langsung diam. Tangisannya berhenti dan matanya yang merah karena menangis kini menatap pria tua itu dengan tenang. "Wah, diam Bu," seru istri Bapak Joko sambil tertawa kecil. "Bapak ini bisa aja." Bu Marti terpana. "Kok bisa Pak? Baru kali ini Ajeng digendong orang lain langsung diam." Bapaknya Joko hanya tersenyum misterius sambil menggendong Ajeng. "Mungkin dia nyaman sama Bapak Bu." Joko ikut tertawa. "Bapak emang pinter ngurus anak Bu. Dulu aku sama adik-adikku juga digituin." Bu Marti mengangguk, tapi ada perasaan aneh di hatinya. Ajeng memang rewel, tapi kenapa dengan pria tua ini dia begitu tenang? Ia mengusir pikiran itu dan kembali melayani pesanan mereka. Hari itu, keluarga Joko makan dengan lahap, dan Bu Marti merasa sedikit lega karena ada sedikit keajaiban kecil yang meringankan harinya. Seiring waktu,
Joko dan keluarganya jadi sering mampir ke warung Bu Marti. Bapaknya Joko, yang ternyata bernama Pak Sutar, kerap mengobrol dengan Bu Marti. Pria tua itu punya cara bicara yang hangat, membuat Bu Marti merasa nyaman. Suatu hari, saat warung sedang sepi, Pak Sutar datang bersama Joko. Mereka duduk di meja favorit mereka, dan setelah memesan makanan, Pak Sutar menatap Bu Marti dengan serius. "Bu Marti, boleh Bapak ngomong sesuatu?" tanya Pak Sutar, suaranya pelan tapi tegas. Bu Marti mengangguk, sedikit bingung. "Silakan Pak, ada apa?" Pak Sutar melirik Joko lalu kembali menatap Bu Marti. "Gini Bu, Bapak lihat Bu Marti orang baik, pekerja keras." Joko bilang, "Bu udah janda, bener?" Bu Marti tersenyum kecil meski ada sedikit rasa canggung. "Iya Pak, udah beberapa tahun." "Nah," lanjut Pak Sutar, "Bapak pikir-pikir Joko ini juga duda Bu. Istri pertamanya meninggal belum punya anak. Gimana kalau kalian nikah?" Bu Marti terkejut, hampir menjatuhkan sendok yang dipegangnya. "Hah? Pak bercanda ya?" "Bukan bercanda Bu," sahut Pak Sutar cepat. "Bapak serius. Joko orang baik, Bu Marti juga. Kalian bisa saling bantu. Bapak cuma nanya, mau apa enggak?" Joko yang selama ini diam akhirnya buka suara. "Iya Bu, aku juga mau ngomong gitu, cuma Bapak keburu duluan. Aku biasa aja Bu, penjual warung kek apa kek, yang penting kita saling melayani. Aku juga pernah gagal, jadi aku ngerti posisi Bu Marti." Bu Marti terdiam, otaknya berputar cepat. "Pak, Mas Joko, ini mendadak banget. Saya pikir-pikir dulu ya." Pak Sutar mengangguk bijaksana. "Tentu Bu, pikirin aja. Bapak cuma usul, keputusan di tangan Bu Marti." Setelah mereka pergi, Bu Marti duduk di bangku kecil di belakang meja kasir, memandangi warung yang kini sepi. Ajeng tertidur di pangkuannya, tapi pikiran Bu Marti jauh dari tenang. "Nikah lagi? Sama Mas Joko?" gumamnya sendiri. Nur, yang sedang menyapu lantai, mendekat. "Bu, saya dengar tadi loh. Beneran Mas Joko sama bapaknya ngomong gitu?" "Bu," Marti mengangguk lelet. "Iya Nur, kamu dengar dari dapur ya?" "Iya Bu. Pas saya antar minuman, mereka lagi bahas-bahas kayak gitu," jawab Nur sambil tersenyum kecil. "Baguslah Bu, berarti ada yang serius sama ibu. Apalagi bapaknya langsung yang ngomong." Bu Marti menghela napas panjang. "Ya Tuhan, aku bingung Nur. Iya enggak ya." Nur duduk di sampingnya. "Kalau saya jadi ibu, ya senang lah Bu. Mas Joko orang baik, keluarganya juga ramah. Coba dipikir Bu, Ajeng juga butuh Bapak." Bu Marti menatap Nur lalu mengangguk pelan. "Nantilah, aku pikir-pikir dulu." Malam itu Bu Marti tak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan lamaran mendadak itu. Ia teringat almarhum suaminya, pria yang dulu menjadi sandarannya. Tapi ia juga tahu hidup sendirian dengan Ajeng semakin berat, apalagi di tengah krisis yang makin mencekam. Keesokan harinya, warung kembali ramai. Bu Marti sibuk melayani pembeli, tapi pikirannya masih kalut. Tiba-tiba, seorang pemuda masuk dan duduk di meja dekat pintu. Ia memesan nasi goreng, tapi Bu Marti yang sedang melamun tak mendengar panggilannya. Mbak, panggil pemuda itu beberapa kali. Nur, yang ada di dapur, buru-buru keluar. "Oh iya Mas, bentar ya saya siapin. Mbak Marti lagi mikir apa tuh?" Bu Marti tersadar, wajahnya memerah. Iya maaf Mas, lagi mikirin sesuatu." Pemuda itu tersenyum lelet. "Oalah, mbaknya lagi jatuh cinta ya? Cie-cie lagi kesemsem nih." Bu Marti tergelak kecil tapi hatinya masih gelisah. "Bercanda aja Mas, saya cuma penjual warung, jatuh cinta sama siapa?" Nggak apa-apa Mbak," sahut pemuda itu. "Saya juga lagi berjuang nih, kenalan sama calon istri. Insya Allah bentar lagi nikah. Doain ya Mbak." Nur ikut nimbrung sambil membawa pesanan. "Wah, Masnya udah mau nikah. Mbak Marti kapan?" Bu Marti tersenyum kecut. Nggak tahu. Siapa tahu aku mati duluan, jadi nggak nikah-nikah." Suasana mendadak hening. Pemuda itu menatap Bu Marti dengan serius. "Mbak, jangan sembarangan ngomong gitu. Omongan itu doa loh, hati-hati." Bu Marti terkekeh, berusaha meredakan ketegangan. "Bercanda kok Mas, jangan yang serius-serius gitu." Pemuda itu mengangguk, tapi tatapannya tetap penuh peringatan. "Ya udah Mbak, kalau bercanda, yang lain aja. Jangan nyangkut ke kematian." Setelah pemuda itu pergi, Bu Marti duduk di bangku kecilnya lagi. Kata-kata pemuda itu menggantung di pikirannya.
Omongan itu doa, gumamnya. Entah kenapa, hatinya tiba-tiba tak enak. Beberapa bulan berlalu sejak lamaran mendadak itu. Setelah banyak pertimbangan, Bu Marti akhirnya menerima pinangan Joko. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga. Warung kecil itu menjadi saksi bisu janji suci mereka. Bu Marti berharap dengan hadirnya, Joko hidupnya akan sedikit lebih ringan. Ia membayangkan Joko membantu di warung, sementara ia bisa lebih fokus mengurus Ajeng. Namun, kenyataan tak seindah harapan. Joko, yang biasa bekerja sebagai supir barang, ternyata tak terbiasa dengan ritme warung. Suatu hari, saat ia mencoba membantu mengambil nasi untuk pelanggan, piring itu malah terlepas dari tangannya dan berceceran di lantai. "Iya Tuhan mas," seru Bu Marti, buru-buru mengambil lap. "Kok bisa tumpah gitu?" Joko menggaruk kepalanya, wajahnya memerah. "Maaf Ti, aku nggak bisa yang kayak gini-gini. Aku kan supir biasa nyetir ke kota mana gitu. Kalau disuruh ngambil nasi ya gini ini." Bu Marti menghela napas, tapi ia tersenyum kecil. "Udah mas, nggak apa-apa. Sabar ya, aku ajarin pelan-pelan." Joko mengangguk meski ada raut canggung di wajahnya. "Iya Ti, sabar." Hari itu seorang pria tua masuk ke warung. Namanya Pak Kardi, guru ngaji almarhum suami pertama Bu Marti. Ia duduk di meja pojok, memesan teh hangat dan sepiring nasi. Bu Marti menyapanya dengan hormat. "Assalamualaikum Pak Kardi." "Lama nggak kesini," sapa Bu Marti sambil meletakkan pesanan. "Waalaikumsalam Ti. Iya, sibuk di kampung." "Sabar ya, makan lagi di sini," jawab Pak Kardi dengan senyum tipis. Bu Marti mengangguk, tapi ada sesuatu di nada Pak Kardi yang membuatnya penasaran. "Pak, Bapak sering bilang sabar ke saya. Sabar yang Bapak maksud itu apa?" Pak Kardi menatap Bu Marti lama, matanya penuh makna. "Ti, hidupmu masih panjang. Ujian ke depan lebih berat dari yang udah kamu jalani." "Sabar ya," Bu Marti merinding. "Ujian apa Pak? Warung ini kan udah susah payah aku jalani. Ajeng juga rewel terus. Apalagi yang bakal datang." Pak Kardi tak menjawab langsung. Ia hanya menyeruput tehnya lalu berkata pelan, "Nanti kamu tahu sendiri Ti, sabar." Setelah Pak Kardi pergi, Bu Marti duduk termenung. Joko, yang baru selesai mandi, mendekat. "Ti, kamu kenapa?" "Pucet gitu." Bu Marti menggeleng lemah. "Nggak apa-apa mas, cuma tadi Pak Kardi bilang sesuatu. Katanya ujianku bakal lebih berat." Joko mengerutkan kening. "Ujian? Apa maksudnya?" "Entah mas," jawab Bu Marti. "Tapi kok aku jadi takut?" Joko memeluk pundak istrinya. "Udah Ti, jangan mikir aneh-aneh. Aku ada di sini sekarang." Namun ketakutan itu tak hilang dari hati Bu Marti. Apalagi Ajeng mulai menunjukkan perilaku aneh. Setiap digendong Joko, ia menangis keras. Berbeda dengan saat digendong Pak Sutar yang selalu membuatnya tenang. Suatu sore, Bu Marti meminta Joko menggendong Ajeng sebentar. "Mas, coba gendong Ajeng." "Aku mau ke kamar bentar," pinta Bu Marti. Joko mengangguk meski ragu. "Iya Ti, tapi kalau nangis aku nggak janji ya." Bu Marti mengintip dari jendela. "Kamar." Benar saja, begitu Joko menggendong Ajeng, tangisan keras langsung terdengar. Bu Marti buru-buru kembali dan mengambil alih. "Maaf ya mas, Ajeng emang gitu kalau sama orang baru," ujar Bu Marti sambil menenangkan putrinya. Joko tersenyum kecut. "Nggak apa-apa Ti, aku emang nggak pinter ngurus anak. Istriku dulu juga gitu, belum punya anak sampai dia meninggal." Bu Marti mengangguk, tapi hatinya bertanya-tanya. Kenapa Ajeng begitu nyaman dengan Pak Sutar tapi takut pada Joko? Tahun 1997 berlalu dengan penuh kegelisahan. Harga sembako melonjak, banyak keluarga kehilangan pekerjaan, termasuk pelanggan Bu Marti. Warungnya mulai sepi, tapi ia tetap bertahan. Joko sering bepergian keluar kota untuk mengantar barang, meninggalkan Bu Marti sendirian dengan Ajeng. Suatu pagi di awal Mei 1998, suasana Jakarta semakin mencekam. Demonstrasi kecil-kecilan mulai muncul di kampus-kampus menuntut reformasi. Bu Marti membuka warung seperti biasa, meski hatinya gelisah. Pak Kardi datang lagi, duduk di meja yang sama. "Tih, makan di sini aja hari ini," kata Pak Kardi pelan. "Iya Pak." "Silakan," jawab Bu Marti sambil menyajikan nasi dan lauk. Tak lama Pak Sutar muncul. "Assalamualaikum Ti, jualan lagi?" "Waalaikumsalam Pak." "Iya Pak."
Nggak ada duit, ya masak seadanya, jawab Bu Marti dengan senyum tipis. Joko mana Pak? Barusan datang, sahut Pak Sutar. Ajeng mana, kok nggak diajak? Bu Marti menoleh ke dalam rumah. Di dalam Pak, kondisi lagi nggak enak di luar, saya takut bawa dia. Joko masuk, wajahnya lelah. Pak, aku berangkat habis zuhur, tapi ngeri banget di luar Pak. Banyak jalan ditutup. Pak Sutar mengangguk. Iya Jo, kalau mencekam nginep aja di tempat aman. Lalu, Pak Sutar mengeluarkan botol kecil berisi air. Tih, ini buat kamu. Minum, buat keselamatan. Bu Marti menerimanya dengan bingung. Buat apa Pak? Jaga dari luar dan dalam, jawab Pak Sutar misterius. Joko yang mendengar menoleh sebelum masuk kamar mandi. Tih, pesen Bapak habisin airnya. Kamu jarang minum air putih. Bu Marti mengangguk, tapi sebelum ia minum lagi, Pak Kardi tiba-tiba berseru. Marti, bawa sini gelasnya. Bu Marti kaget. Ada apa Pak? Pak Kardi bergegas mendekat, mengambil gelas itu dan membuang isinya keluar. Untung saya di sini. Ini nggak beres Ti. Bu Marti pucat. Maksudnya apa Pak? Pak, Kardi menatapnya dalam-dalam. Anakmu Ajeng dalam bahaya. Bapakmu mertua Pak Sutar ada niat buruk. Air itu ada sesuatu di dalamnya. Joko keluar dari kamar mandi mendengar percakapan itu. Wajahnya memerah karena marah. Apa kamu bilang Pak Kardi? Kurang ajar. Kamu nyuruh istriku ngambil Ajeng. Kamu siapa ngatur-ngatur keluargaku? Mas, tenang. Bu Marti mencoba menengahi. Pak Kardi guru ngaji almarhum suamiku. Dia nggak mungkin bohong. Tapi aku suamimu sekarang Ti, bentak Joko. Aku yang berhak atur kamu. Pak Kardi, pergi dari sini. Pak Kardi menghela napas, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Joko menatap Bu Marti tajam. Awas kamu nurut dia. Jakarta lagi nggak baik, kamu di rumah aja. Kalau aku nggak pulang berarti ada kerusuhan. Jangan kemana-mana. Bu Marti hanya mengangguk, tapi hatinya bergolak. Apa yang disembunyikan Pak Sutar? Dan kenapa Ajeng dalam bahaya? Malam itu setelah sholat maghrib, Jakarta benar-benar kacau. Suara sirene, teriakan, dan lalu lalang kendaraan petugas menggema di luar. Joko tak pulang dan Bu Marti merasa dadanya sesak. Ia mencoba minum air hangat tapi napasnya semakin sulit. Ya, Tuhan, Mas Joko di mana? Kenapa aku sesak gini? Gumamnya panik. Ia melirik keluar, jalanan gelap dan mencekam. Tiba-tiba, ia merasa ada bayangan hitam melintas di sudut ruangan. Siapa itu? Serunya tapi tak ada jawaban. Rasa takut mendorongnya nekat keluar lewat pintu belakang. Dengan jalan kaki, ia menuju rumah Pak Kardi. Sesampainya di sana, Pak Kardi kaget melihatnya. Marti, kamu kenapa? Pucet banget, seru Pak Kardi langsung menyuruhnya masuk. Di dalam ada Mas Asep, saudara Pak Kardi, yang juga sedang minta pertolongan. Setelah menangani Mas Asep, Pak Kardi fokus pada Bu Marti. Ti, tadi aku bilang, Ajeng dalam bahaya. Mertuamu mau menumbalkannya. Bu Marti menangis. Pak, aku harus ke sana. Ajeng di rumah mertua. Jangan, tegas Pak Kardi. Kondisi lagi bahaya. Kamu di rumah berdoa, puasa, sholat malam. Aku juga akan bantu doa dari sini. Mas Asep yang ternyata tukang ojek menawarkan diri mengantar Bu Marti pulang. Mbak, saya antar ke depan rumah ya. Tapi kondisi gini, saya juga takut. Sepanjang jalan Bu Marti gelisah memikirkan Ajeng. Sesampainya di rumah, ia mencoba menuruti saran Pak Kardi. Ia berdoa dan puasa, tapi hati kecilnya terus memanggil untuk menjemput Ajeng. Malam semakin larut, tepat pukul 10 malam, Bu Marti tak tahan lagi. Ia membuka pintu melihat kerusuhan di luar. Mahasiswa berlarian, petugas berjaga ketat. Seorang pemuda mendekat meminta galon kosong. Bu, ini galonnya dipakai nggak? Saya pinjam ya, kata pemuda itu. Iya mas, ambil aja, jawab Bu Marti lemah. Tapi mas, aman nggak di luar? Mending ibu di dalam bu, demi keselamatan, saran pemuda itu sebelum pergi. Bu Marti masuk kembali, tapi tiba-tiba suara gaduh memenuhi kamarnya. Bukan suara kerusuhan, melainkan bisikan asing yang membuat telinganya bising. Suara apa? Ini? Serunya ketakutan. Ia lari ke kamar mandi, ingin mengambil wudhu, tapi air di bak berubah hitam pekat. Bu Marti gemetar, berdoa keras-keras hingga air kembali normal.
Ia sholat hajat memohon keselamatan Ajeng. Tiba-tiba, ia seperti terseret ke suatu tempat dalam pikirannya. Di depannya ada rumah tua yang terbakar. "Tolong ibu, ibu!" teriak suara Ajeng dari dalam. Bu Marti mendekat melihat putrinya di balik kaca jendela dikelilingi api. Ia mencoba memecahkan kaca, tapi tak bisa. Lalu muncul sosok-sosok dari masa lalunya. Kakek, nenek, ayah, ibu, hingga suami pertamanya. Mereka menangis, tak bisa membantu. Api semakin membesar, asap menutupi pandangan. Tiba-tiba ia melihat dirinya, sendiri di samping Ajeng, tak berdaya. Bangunan runtuh dan semua lenyap. Bu Marti terbangun, berkeringat dingin. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Di luar, warungnya dipenuhi orang-orang yang mencari perlindungan. Nur datang, wajahnya penuh kekhawatiran. "Mbak, aku takut banget. Jakarta gini, aku susah nyari tumpangan," cerita Nur. Bu Marti memeluk Nur, lalu menceritakan mimpinya. "Nur, aku harus jemput Ajeng. Aku takut mimpiku jadi kenyataan. Tapi, Mbak, nggak mungkin. Jalanan ditutup, angkot nggak berani narik," sahut Nur. Malam itu, 12 Mei 1998, kerusuhan mencapai puncaknya. Bu Marti dan Nur nekat pergi dengan motor Joko. Mereka masuk ganggang menghindari polisi hingga motor tak bisa jalan lagi. Warga menyuruh mereka bertahan, tapi Bu Marti tak bisa diam. "Aku harus ke Ajeng, Nur," serunya berlari ke arah kerumunan. Nur mengejar, tapi terlambat. Sebuah batu besar mengenai kepala Bu Marti. Ia jatuh, darah mengalir. Nur berteriak, mencoba merangkak ke arahnya, tapi besi runtuhan gedung menimpa Bu Marti. Napasnya berhenti di tengah kekacauan tragedi. Trisakti, beberapa bulan kemudian warung Bu Marti kembali dibuka oleh Nur. Suatu hari Mas Sakti, pemuda yang pernah memesan nasi goreng, datang bersama calon istrinya, Rina. "Assalamualaikum Mbak Nur," sapa Sakti. "Waalaikumsalam Mas Sakti." "Wah, bawa calon istri ya?" jawab Nur sambil tersenyum. "Iya Mbak." Mbak Marti mana?" tanya Sakti. Nur menunduk. "Mbak Marti udah meninggal Mas, pas tragedi Trisakti." Sakti dan Rina terkejut. Nur menceritakan semuanya. Bagaimana Bu Marti nekat menjemput Ajeng, bagaimana ia tewas tertimpa runtuhan. Sakti lalu berbagi kisahnya sendiri. "Waktu itu aku juga di sana Mbak, aku mati suri. Jatuh dari pagar tinggi, dinyatakan meninggal tapi hidup lagi. Aku lihat arwah Mbak Marti keluar dari jasadnya. Kami saling tatap, tapi aku nggak bisa apa-apa." Rina melanjutkan, "Setelah pulih, Sakti sering mengigau tentang Mbak Marti. Aku bingung siapa dia, sampai akhirnya kami ke sini, dan dia ingat warung ini." Nur mengangguk. "Ajeng juga udah nggak ada Mas, Joko serahin warung ini ke aku, dia pindah entah kemana." Mereka bertiga terdiam, mencoba mencerna keajaiban dan tragedi yang saling bertautan. Sakti dan Rina akhirnya menikah, membawa cerita ini sebagai bagian dari hidup mereka. Warung kecil itu tetap berdiri, dikelola Nur, menjadi saksi bisu kisah Bu Marti yang hilang dalam kobaran sejarah.